Ngeselin, ngeselin. Tuh, belakang kan tuh. Selama ini belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Ini karena gue udah bagus. Oh siap, astagfirullahaladzim. Karena gue sebenarnya dulu gue gini, jadi gue tuh dulu pertama kali awal banget dongeng itu di RSCM bangsal kelas 3 lantai 2 di RSCM non infeksi. Jadi itu yang sakit kanker, tumor itu segala macam kan. Jadi itu pertama kali gue dongeng dan gue jatuh cinta dongeng itu di sana. Dan akhirnya meneruskan dongeng untuk social activity, hobi itu di sana. Kenapa jadi hobi? Karena kalau jadi profesi, gue akan menekankan dongeng itu dengan apa yang gue dapat. Jadi kalau gue dibayar 1 jam, maka gue akan dongeng cuma 1 jam. Dan gue nggak suka itu. Jadi kalau misalnya anak-anaknya lagi excited, suka, itu bisa berjam-jam. Pernah waktu di Parung ada satu taman bacaan, mungkin pernah dengar. Teman gue, teman baik banget, Muki Swanti namanya, dia pustakawan keliling pakai sepeda. Gue datang ke sana, dulu tempatnya belum bagus, dulu masih di rumahnya doang kecil. Dongeng di sana, sebenarnya waktunya cuma setengah jam karena gue waktu itu bawain buku nyumbang. Dongeng di sana, ternyata anak-anaknya suka, rame, dan mereka kalau ketawa tuh gila-gilaan. Akhirnya tuh bisa jadi 2,5 jam lebih deh, sampai menjelang maghrib. Hampir aja kelewatan ke jadwal berikutnya. Karena ya itu, ketika lo lagi benar-benar menikmati, lo akan mendingan diterusin deh daripada kita kehilangan momennya karena susah mendapatkan hal itu. Makanya akhirnya gue mendingan ini jadi hobi lah. Jadi kalau gue suka ya akan gue terusin. Tapi kalau misalnya komersial ya itu pakai hitung-hitungan. Tapi tetap gue bilang, kalau misalnya lo membatasin gue waktu 30 menit, gue akan bisa memperpanjang jadi berapapun kalau misalnya anak-anaknya masih suka. Jadi gue lebih menekankan itu. Nah, alhamdulillah sih gara-gara di RSCM itu, di rumah sakit itu, ya karena waktu itu anaknya sakit, mereka tidurnya di ranjang. Kalau bosan kan mereka nggak bisa kemana-mana kan. Kalau bosan nggak bisa, nggak pergi, nggak mungkin kan, keluar satu-satu masuk bareng kan. Nah, settingnya tuh satu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Tadi kita mau ngomongin gimana caranya mengatasi audience. Ada yang mau nanya? Ada ya? Oke. Kita akan bicara 2. Yang pertama itu ritual, yang kedua itu creative storytelling. Sebenarnya ini dongeng. Sebenarnya kalau mau ngebahas dongeng itu sebenarnya nggak ada teorinya. Kalau dongeng itu ada teorinya, nggak mungkin ada orang tua yang bercerita kepada anaknya setiap hari sebelum tidur malam-malam. Karena orang tua tuh nggak pernah ada pendidikan dongeng kan. Ketika mereka mau nikah di KUA, banyak cuma ceramah pernikahan, tapi nggak ada pelajaran mendongeng pada anaknya. Atau di rumah sakit bersalin itu nggak ada. Tapi dongeng itu sebenarnya nggak ada teorinya. Yang penting ya biasanya itu dongeng itu dari dulu sampai sekarang dongeng itu jujur dan dari hati, udah itu aja. Orang tua kalau mau dongengin anaknya kan pasti selalu bilang gitu. Aduh bapak ini sebenarnya malas banget nih, capek, kamu mau cerita apa sih, kamu aja deh cerita itu jujur. Atau bapak belum baca nih cerita, kita baca bareng-bareng aja, itu udah jujur tuh bapaknya. Dan itu dari hati kenapa? Karena dia tetap mau sama anaknya, mau bercerita sama anaknya meskipun dia dalam keadaan capek atau letih kan. Itu pakai perasaan, karena ini anak gue sendiri. Dan ketika dia bercerita, dia nggak pakai metode yang aneh-aneh, anaknya tetap aja akan sehat. Kecuali mendongeng yang benar-benar pertunjukan performa itu. Makanya mereka harus menampilkan sesuatu yang bagus, propertinya bagus, nilai suara bagus, kostumnya bagus. Karena mereka ditampil untuk dibayar dan orang datang khusus untuk melihat itu, jadi harus dapat pertunjukan. Oke, kita akan bicara tentang ini. Ini sebenarnya hasil rangkuman gue jadi gue bukan mendongeng aja, tapi gue meneliti tentang dongeng dan gue belajar tentang dongeng. Kesimpulannya dongeng itu ada 2, read aloud sama storytelling biasa. Tapi gue lebih suka menyebutnya creative storytelling. Nah, ini yang paling susah di zaman sekarang dari dulu sebenarnya. Zaman sekarang kita tumbuhkan di anak-anak. Reading habits.
Di Indonesia itu susah banget. Mau baca dalam keadaan apapun itu yang susah, apalagi penting. Dan ini bisa kita lakukan lewat dongeng. Oke. Gemar membaca itu penting. Kenapa? Karena membaca itu punya pendidikan. Kalau misalnya lo kuliah, lo nggak bisa baca, lo nggak akan bisa belajar. Oke. Semua orang itu belajar dari 3 hal. Awalnya cuma 2. Mendengar. Pada masa awal perkembangan kita sebagai orang yang utuh banget, kita belajar dari 2 hal. Dari mendengar sama dari melihat. Kita belajar dari situ. Tapi sekarang, ketika kita sudah mempunyai skill yang lain, kita belajar dari 1 hal, membaca. Begitu kita udah mempunyai kemampuan membaca yang baik, kita akan bisa belajar lebih baik. Itu udah pasti. Kalau lo nggak bisa membaca, itu lo nggak akan bisa belajar dimanapun, kapanpun, siapapun. Itu. Oke. Nah, kalau di Islam, sorry pakai contoh ini. Kalau di Islam tuh ada dari dulu tuh udah dikasih pelajarannya. Kalau ceritanya Nabi ada kan anaknya, yang satu membunuh yang satu, terus bingung nih mayatnya mau diapain, dilihatin ya. Terus tiba-tiba dia dengar ada suara-suara apa, terus diikutin, dan dia melihat ada satu burung membunuh burung yang satu, yang satu nggali, burung yang satu di sini, terus burung yang terbang. Ya. Nah sebenarnya itu bukan pelajaran, pesannya itu bukan pembunuhan pertama di muka bumi, bukan oleh manusia, bukan. Itu ajaran ustaz-ustaz zaman dulu. Sebenarnya kalau buat gue itu bukan mengajarkan, tetapi menyampaikan kepada kita kalau pada masa awal perkembangan manusia kita belajar dari 2 hal itu, mendengar atau melihat. Itu yang paling utama. Terus habis itu baru dikasih tahu kan, kalau lo mau belajar, kalau lo mau menyebarkan ini, kalau lo mau meningkatkan kehidupan lo harus membaca intro. Yang kedua, dia ada 3, dengar, melihat, membaca. Nah, buat di awal perkembangan anak kecil itu mereka belajar dari 2 hal ini. Tapi ketika nanti mereka semakin besar, kita harus menyiapkan mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Mereka harus bisa membaca. Membaca itu nggak gampang. Membaca itu mudah lah. Tapi membaca beneran itu nggak gampang. Karena membaca itu ada 2 skillnya. Kegemaran membaca sama kemampuan untuk bisa membaca. Bisa membaca mungkin setiap orang bisa, tapi kegemaran membaca itu yang susah. Nah kalau lewat dongeng itu bisa. Ini yang perlu diingat. Kemampuan membaca yang baik itu adalah jatuhnya dari belajar, dari pendidikan. Oke? Dan anak-anak yang tidak bisa membaca buku apapun dengan baik pasti dia tidak bisa belajar. Oke? Kemampuan membaca itu kemampuan belajar mandiri sepanjang hayat, betul ya? Nah, kita akan bicara tentang storytelling dengan buku atau namanya read aloud. Kalau dalam bahasa Inggris, read aloud itu diartikannya membaca dengan lantang, membaca dengan keras. Tapi kalau di Indonesia, gue lebih suka mengistilahkan itu adalah membacakan cerita. Membacakan cerita berarti ada cerita yang dibacakan. Berarti kalau ada yang dibacakan berarti pakai buku. Bukan cuma bercerita, aturan cerita biasa.